Assalamualaikum, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah mau menghubungi web kami, yakni teman curhat. Yang mana di sini kami sangat welcome untuk membantu kakaknya nih dalam berkonseling atau untuk mencurahkan isi hati kakaknya nih. Barangkali ada pikiran-pikiran yang sedang mengganjal di hari ini, seperti itu. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, di sini saya Winda Melestari. Saya di sini sebagai konselor atau yang nantinya menjadi orang yang mau nih untuk mendengarkan keluh kesah kakaknya seperti itu. Mungkin dari kakak sendiri, saya ini berbicara dengan kakak siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Anjani dari kelas 11. Oke, Kak Alika ya. Berarti kakaknya masih sekolah nih ya, SMK ya? Iya Kak, Oke, oke. Kalau begitu, mungkin sebelum melakukan konseling nih, kakaknya bisa memposisikan diri dulu nih terlebih dahulu, lebih nyaman, santai aja gitu ya kak ya. sudah Kak. Oke, Nah, oke. Di sini anggap saja kita ini teman gitu ya kak, sesuai dengan web yang kakak hubungi ini. Jadi biar Kak, nantinya kita lebih santai dan bisa lebih ya selayaknya curhat ke teman sendiri gitulah ya kak. siap Kak. Oke, untuk kakaknya ini sebelumnya kesibukannya nih akhir-akhir ini ngapain aja kak? Oke, Kak. Saya juga aktif organisasi terbuka dan selain itu juga saya dengan juga Oke, berarti kesibukannya ya di sekolah-sekolah aja gitu ya kak ya? Deko suaranya ora kedengeran tahu, mending kok mundur bae terus madana rong ngono. Nah ngono. Ya jajal kok matur. Nah ngono matur. kalau selalu jalan Alisa. Nah ngono ampun. Oke, mau gimana kak untuk kesibukan akhir-akhir ini nih kakaknya kira-kira ngapain aja nih? Saya sekolah ya Kak. Saya di sekolah mengikuti kegiatan seperti eh, organisasi, seperti OSIS, SL, dan kayak sebagainya. Saya sudah mengikuti sekolah untuk berbagai ekstrakurikuler Kak. Dan saya juga sering ikut lomba antar sekolah. Oke, berarti kakaknya termasuk Tujuan saya bagaimana? tujuan saya bisa mensibukkan diri dengan kegiatan saya jadi bermanfaat untuk ya, untuk sekolah lah kak untuk menambah pengalaman. Oke, berarti kakaknya termasuk aktivis ya, yang dimana siswa aktif lah di setiap kegiatan yang ada di sekolah, seperti itu ya. Oke, sebelumnya nih kakaknya tahu web ini dari mana ya, Kak? Kebetulan saya lagi cari-cari web di internet kak, lalu saya nemu web konseling. Saya juga tertarik kebetulan saya pengen belajar kak tentang konseling yang akhir-akhir jadi dapat belanja di buku saya. Langsung saja saya cari dan saya juga tertarik
berarti sebelumnya kakaknya udah riset dulu ya terkait web kami ini, yang mana tentunya berarti kakaknya sudah tertarik nih untuk menghubungi kami di sini. Berarti di sini mungkin kami jelaskan terlebih dahulu ya, untuk web kami di sini melayani berbagai konseling, yang mana ada konseling individu seperti yang sedang kakaknya itu ya. Oke, di sini untuk webnya sendiri kan ya seperti sudah kakak riset, bahwasannya kami juga menyediakan berbagai jenis konseling, yang salah satunya yang sedang yang akan kakak dan kakak lakukan ini yang Oke, baik. Berarti kakaknya emang sudah riset dulu ya, Kak, terkait web kami. Ya, yang mana tentunya di sini web kami menyediakan berbagai jenis konseling. Namun di sini kakaknya sepertinya membutuhkan konseling individu seperti itu ya, Kak? Baik Oke. Kak, betul. Oke, sebelumnya mungkin biar lebih terstruktur, kita sepakati dulu ya Kak untuk waktu konselingnya mau berapa menit seperti itu. Oke Kak, seperti saya sampaikan, untuk konsolidasi membutuhkan waktu 40 menit cukup Kak? Oke, kakaknya minta untuk sesi konseling kali ini 40 menit seperti itu ya. Iya Kak. Oke, kalau seperti itu mungkin kita sepakati ya Kak untuk konseling kita di sesi hari ini selama 40 menit. Bagaimana kakaknya setuju? Betul Kak. Oke, baik. Kita sepakati waktunya selama 40 menit. Oke, sebentar. Saya atur dulu untuk waktunya. Oke. Oke, Kak. Sebelumnya di sini kami jelaskan terlebih dahulu di mana untuk web kami di sini dalam melakukan sesi konseling tentunya terjamin untuk kerahasiaannya, dan apapun yang kakak ceritakan dalam sesi konseling ini tidak akan bocor keluar. Jadi tenang aja Kak, santai saja, anggap saja di sini saya sebagai teman kakak, yang mana kakak bisa nih untuk berkeluh kesah atau lebih terbuka terkait apapun yang sedang mengganjal pikiran kakak. Seperti itu ya Kak ya. Baik Kak, saya juga percaya pada Kakak ya. Oke, oke, baik. Terima kasih karena Kak Alika nih sudah mau nih untuk mempercayai kami di sini. Oke, mungkin bisa langsung saja ya Kak, dimulai untuk apa nih yang sedang kakak pikirkan, atau permasalahan apa yang sedang mengganjal pikiran kakaknya. Silakan. Jadi, Kak, Kak, saya kan pas menit 14 ya. Saya masih bingung nih Kak. Nanti habis ini saya akan melanjutkan kuliah atau bekerja Kak. Teman-teman saya sudah banyak yang bercerita mau melanjutkan ke kuliah dan ke kerja. Saya masih sangat terkait dengan saya akan saya akan bekerja. Jadi saya minta dapat pada kakak apa saya harus mengadakan keputusan Oke, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu ya Kak, untuk di sesi konseling ini tentunya
Kami tidak bisa memberikan saran, semua keputusan nantinya kembali ke kakaknya, seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama lah, intinya bareng-bareng bersama-sama untuk mencari solusi seperti itu, Kak. Mungkin eh, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Eh, saya mengerti. Oke. Tadi kakaknya cerita kalau memang kakaknya lebih ke mengkhawatirkan masa depan gitu ya, Kak. Soalnya tadi seperti yang kakak bilang, kakak melihat nih teman-teman kakak yang sudah eh punya kayak pandangan nih antara mau kuliah ataupun mau kerja seperti itu ya, Kak ya. Dan di sini kakaknya merasa diri sendiri tuh kayak bingung mau gimana seperti itu. Itu Kak, saya kan khawatir Kak, kebutuhan saya. Saya sangat pada ketika eh, mengecewakan orang tua gitu. Dan Oke. harap ya dalam hidup sendiri saya belum cukup pengalaman dalam dunia kuliah dan bekerja begitu. Oke, berarti kakaknya juga di sisi lain ada rasa kayak takut mengecewakan orang tua seperti itu ya. Sebetulnya tuh masa depan yang seperti apa sih Kak yang kakaknya itu inginkan gitu? Jadi saya itu lebih tertarik atau condong ke kuliah ya Kak, ingin memperoleh banyak pengalaman dan sekolah yang lebih tinggi. Tetapi saya melihat juga kondisi ekonomi orang tua saya apakah mampu membiayai kuliah saya tidak. Tapi kalau saya melihat orang tua untuk membiayai saya kuliah, nah, karena tidak kalau saya berbanding dengan saya kuliah secara orang tua bantu pulang ya Kak. Kalau saya melihat saya hidup ya Kak, kalau melihat kondisi ekonominya sepertinya mampu orang tua saya untuk mencukupi biaya kuliah, saya akan memilih kuliah juga. Intinya saya akan melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi orang tua saya apakah itu lebih dahulu atau tidak. Kalau banyak tidak mampu, kita saya akan kalau bergabung dengan bergabung teman-teman. Oke, sebetulnya di sini kakak bagus juga ya sudah memiliki dua pandangan nih bahwasannya kalau semisal sebetulnya di sisi lain kakaknya memang sangat tertarik atau lebih condong melanjutkan pendidikan gitu atau kuliah gitu ya kak. Tapi di sisi lain kakak juga ternyata sudah punya eh, pemikiran misalkan kuliah nanti kira-kira ekonomi orang tua bagaimana, terus misalkan kerja pun juga mungkin akan lebih membantu orang tua seperti itu ya kak ya. Betul, hmm, Kak. Oke, baik. Sebelumnya nih untuk usaha apa sih kakaknya kan tadi bilang nih lebih condong ke kuliah seperti itu ya. Nah, sejauh ini apa sih usaha yang udah kakak lakuin nih untuk mencapai keinginan-keinginan kakak tadi dengan pandangan yang sudah kakak sampaikan tadi? Oke, Kak. Sejauh ini, yang saya lakukan adalah aktif di juga memanfaatkan saya sebagai saya aja saya dalam kabut
sendiri atau kebetulan saya tidak kuliah itu saya tidak tidak Kak, pengalaman saya itu tidak sampai mencari-cari Kak, karena itu syaratnya kuliah juga Kak, terus bagaimana supaya saya bisa mencapainya, terus saya juga melihat melihat beasiswa juga, nggak tahu kan seperti saya Kak, kalau kita berusaha kan saya jalannya Kak, apabila waktu masih pas saya belum bisa bertindak yang orang tua membiayai kuliah kan mau nggak mau harus mengambil kerja setelah walaupun kan hasil ya saya itu dan saya terus menerus apalagi saya nggak dapat ya gitu kan belum besar terus akan bisa kontak beli makan aja beli baju beli laptop juga kak jadi saya juga memaklumi lah kak apabila orang tua gitu mampu apabila ya kan itu kan usaha yang saya lakukan di SMK ini. Oke. Oke, berarti usaha yang sudah kakak lakukan salah satunya tadi dari yang kakak sampaikan itu ya aktiflah dalam organisasi, terus juga mencari-cari tahu nih terkait em, berbagai universitas seperti itu ya kak di web-web gitu ya kak ya. Suka Ya sebelumnya boleh saya tahu nggak kak kira-kira tuh di sekolah itu ikut organisasi apa aja nih kak? organisasi yang saya ikuti ada terus organisasi yang internasional ada MR terus ada pramuka juga organisasi dan saya organisasi dengan eh ekstrakurikuler saya tidak suka dengan belajar ya kak karena dengan kita mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler belajar kita jadi terganggu kita harus juga imbangi kedua-duanya supaya tidak kita tidak seimbang itu harus kita antara organisasi dengan ekstrakurikuler dengan belajar kita atau sesuai dengan jurusan kita. Oke, berarti cukup banyak juga ya Kak. Salah satunya tadi OSIS sama Pramuka seperti itu ya. Dan kakaknya juga nggak apa ya, tetap memprioritaskan belajar gitu ya Kak di rumah gitu ya. Betul. Nah, untuk tadi kan kakaknya tuh ikut OSIS gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat kakak kayak merasa OSIS nih bisa untuk mendukung mencapai keinginan kakak di masa depan gitu ataukah apakah di OSIS itu misal kayak membantu kakak dalam berpublic speaking atau apa seperti itu. Oke kak, pertama kan OSIS kan bukan organisasi yang juga bisa melatih terutama melatih untuk kita belajar pada titik atau berbicara di depan umum. Hal itu juga itu sebagai wadah atau aktivasi untuk kita dalam melakukan pendapat kita agar bisa melaksanakan kegiatan aktivitas ini. Terus organisasi aktif juga biasanya itu kegiatan kegiatan ada di warga kita. Terus aktif juga melaksanakan kayak pemilihan kegiatan yang skill dan cek jalannya. Selain itu aktif juga melatih lebih apa ya namanya lebih aktif lebih saling menjaga satu sama lain. Aku juga
Oke, sebetulnya dari kakaknya sendiri sudah mengikuti berbagai kegiatan yang ada di OSIS ya, yang tentunya yang sudah saya dengarkan tadi, OSIS ini dengan kakaknya mengikuti organisasi cukup membantu, tentunya bisa mengembangkan potensi diri kakaknya baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti itu ya, dan juga menambah relasi lah istilahnya kayak jadi tambah punya teman banyak dan juga bisa mengikuti karena mengikuti perlombaan di luar juga tambah pengetahuan di diri kakaknya seperti itu ya kak ya. Betul, Kak. Selain Eh, itu, mm-mm, saya juga mengikuti pramuka dan PNS itu sebenarnya sama nanti kekompakan antar anggota satu dengan anggota lain. Ini juga betul kata-katanya menambah relasi. Kalau teman pada tidak mengikuti organisasi atau usaha kesehatan bisa memahami karakter dari orang lain. Kalau kita mengikuti organisasi jadi paham yang awalnya nggak tahu apa-apa bisa dapat pelajaran juga, dapat pengalaman juga, mm-mm. terus kita juga dapat supaya kalau teman-temannya merasa sakitnya juga harus saling merasa antara satu sama lain kita. Oke, berarti cukup bagus ya, soalnya dari yang kakak sampaikan itu eh, yang mana dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti itu, salah satunya tadi ada OSIS Pramuka itu juga ternyata menambah kayak banyak pengalaman lah, terus juga pengetahuan yang tentunya yang dari tadinya kakak nggak tahu nih jadi tahu seperti itu ya kak ya. Nah, kira-kira nih dengan kebiasaan kakaknya yang sering mengikuti ya tentunya itu positif ya karena eh, bisa mengikuti banyak kegiatan, tapi di sisi lain mohon maaf sebelumnya untuk kegiatan di kelas atau kegiatan belajarnya itu gimana kakak atau eh, terhambat kah atau tetap jalan seperti biasanya gitu. Oke, sebetulnya saya juga memikir ya, merasakan kayak capek lah, terutama ikutin organisasi kegiatan ekstra di habis ada nambah juga kan harus pulang, terus kelas juga jadi kayak capek banget, ada yang capek, terus jadi itu sih belajar prakteknya juga, terus kalau kalau ikut kita sering bisa terus mengikuti kegiatan anak teman-teman kita yang nggak ikut belajar tuh tiba-tiba kita di organisasi kita melakukan kegiatan di kurang fokus terus capek jadi males juga Kak. Terus jadi apa kembali semangat terus jadi malas Oke. dibakar jadi jarang ngobrol sama teman jadi Mm-mm. sering cuekin itu. Oke, berarti ternyata di sisi lain juga ada beberapa karena kakak terlalu aktif juga di kelas jadi kayak nggak fokus belajar gitu ya kak ya, terus banyak pelajaran yang tertinggal dan juga mungkin teman-teman di kelas jadi merasa kayak asing ya mau berteman dengan kakak karena emang mungkin karena kakak ya jarang masuk ke kelas seperti itu ya kak ya. Nah, kira-kira nih dengan keadaan yang seperti itu, saya tanyakan lagi, apakah dengan kakak yang begitu aktif nih di organisasi itu, kira-kira bakal menghambat atau justru bisa mendukung atau mencapai keinginan kakak yang awal? Sebetulnya menurut saya sih kan kita masing-masing ya Kak. Karena niat awal kita untuk mengikuti kegiatan ekstra, mengikuti kegiatan
bisa ada konsekuensinya ya Kak, begitu juga di kelas sering terganggu, malas, kedinginan, terus di teman-teman sekolah juga itulah konsekuensinya. Tapi kita harus apa ya, kita kan sudah mengambil keputusan untuk tidak satu organisasi berdasarkan ekstra kita harus saling eh, terhubung gitu. Jadi jangan kalau ikut organisasi di kelas itu harus bangga gitu ya gitu. Ada kelas saya harus bertemu di dunia itu karena kalau kita lihat kan kita nggak guru kita juga jadi bapak apa dan menjelaskan tetap kalau kita kan mereka teman yang kita tanyakan bisa menjawab apa yang kita mau bingung gitu. Oke, berarti menurut kakaknya nih tergantung persepsi masing-masing gitu ya Kak. Maksudnya karena kakaknya dari awal sudah memutuskan untuk mengikuti organisasi, tentunya kakaknya juga sudah memikirkan nih bagaimana resiko yang akan kakaknya terima ya. Tentunya kayak tadi contohnya jadi kayak lebih capek, terus juga tertinggal pelajaran gitu-gitu tuh itu termasuk ke dalam resiko seperti itu. Tapi di sisi lain kakak juga sudah antisipasi nih apa yang harus kakaknya lakukan seperti itu ya kak ya. Nah kira-kira berarti yang sudah kakak jelaskan tadi kira-kira bisa mencapai keinginan atau mendukung keinginan kakak buat kuliah seperti itu atau bagaimana kak? Sebenarnya saya juga saya lagi senang sama tertarik gitu setiap eh, kalau saya jadi jadi menurut saya nggak dulu kondisi ekonomi orang tua saya apakah mampu untuk membiayai saya akan kuliah kuliah tapi apa lebih kuat dan kebetulan saya untuk membeli sekolah atau PPKN itu kalau bekerja kan bisa dibantu perekonomian dan saya terus juga masa bila saya sudah bisa membiayai sekolah kita jadi saya ketika coba mencari informasi di internet atau di mana saja saya mencari informasi tentang tadi bilang dan orang modern sangat banyak sekali biaya siswa dan ketebalan banyak harus menempatkan dengan baik. Oke, oke berarti tentunya kakak segala sesuatu yang sudah kakak lakukan tentunya menurut kakaknya bisa untuk mendukung keinginan kakak untuk kuliah tapi dengan di sisi lain juga kakak tetap harus memikirkan kondisi ekonomi orang tua gitu ya kak dan mungkin kakaknya kedepannya nanti bisa cari-cari yang sekiranya universitas yang bisa lah untuk apa ya yang setara lah dengan ekonomi orang tua seperti itu ya kak ya. Betul, Kak. Terus terkait tadi kakak yang kayak jadi lebih capek terus kurang fokus di kelas mungkin itu bagaimana kakak memanage waktunya aja gitu ya kak ya. Kalau saya menurut waktunya kalau ada yang saya organisasi yang terlalu sibuk saya akan dalam belajar mencari informasi tersebut menggunakan mencatat pelajaran gitu misalnya akan atau pelajaran apa saja apabila teman juga masih lebih baik saya tanya ke guru educasi kalau menurut waktu kalau kalau kan biasa ya pada jam 7 sampai jam 2 itu
buat atau saya kalau nggak mau saya itu salah satunya. Kalau saya habis itu ya Kak, saya bukannya suka mencari ke emang saya bertambah pengetahuan dalam hal saya sampai saya kan kan banyak teknologi kan seperti itu juga ada AI juga saya kan ya mencari lah gitu apabila saya masih dalam kesulitan sampai saya juga saya belajar kalau dari yang saya kendala karena sudah terpenuhi saya organisasi ekstrakurikuler dan harus seimbang dengan waktu belajar juga. Jadi saya yang masih juga happy aja sih selama ini ada yang juga sedih ya karena nggak bisa kayak anak-anak lain teman-teman lain yang tapi siap dalam proses yang untuk apalagi kita harus dibagi waktu belajar waktu ekstrakurikuler waktu organisasi. Nah, saya harus mengenai waktu ketiga-tiganya. Kadang saya juga ketika kita organisasi sampai 100 bulan itu sempat tabrakan juga Kak. Apalagi saya kelas juga jalan. Tapi kalau aku organisasi aku punya berkat juga aku barulah tetap harus memilih ada ada tiba-tiba ada rapat mendadak nih ini wajib banget datang di saya mau nggak mau saya izin ke berbeda pembina ekstrakurikuler untuk saya ikut kumpulan OSIS gitu sih kamu saya harus sebisa mungkin sebisa uh, bisa sih kak terus juga jaga stamina jangan begadang juga kak makannya banyak juga sih kak gitu sih kak. Oke, berarti cukup bagus nih. Berarti untuk kakaknya itu langkah kecil lah ya yang bakal kakak lakukan, yang kakak sudah pikirkan untuk kedepannya seperti itu ya. Maksudnya tetap bisa fokus di kelas dan juga tapi tetap produktif juga ikut organisasi seperti itu ya kak ya. Dan terkait dengan ekonomi orang tua nih, tadinya kan kakaknya bilang kayak takut nggak apa ekonomi orang tuanya tidak memenuhi gitu. Sebelumnya kakaknya sudah pernah nggak kayak ngomong ke orang tua gitu? Sebetulnya saya sebetulnya saya sudah pernah tanya orang tua apakah saya kurang sebetulnya untuk kuliah atau sekolah orang tua selalu menjawab yang terbaik berikan aja jadi kayak kalau ada yang terkait dengan namanya kuliah kamu harus bisa mengejar kita sehingga kalau kiranya saya yang nggak mampu untuk kuliah terus juga kalau orang tua sih aja yang saya lihat bisa bisa juga kak kalau kalau untuk dilihat katanya kan saya baca juga di saya kan bisa ya yang cara dengan akan saya juga dengan orang tua saya juga kerja enggak kak orang tua saya kan memudahkan untuk saya untuk terserah saya gimana mau ke rumah atau mau ke kerja itu cara maunya saya kayak gimana Oke, ya contohnya saya nggak boleh mengerjakan sesuatu tugas atau kerja sama kita juga saya masih jalan ini kata orang tua kan ya bisa aja yang tetap bisa jalan jalan itu dengan baik dan oke, berarti sebetulnya dari orang tua sendiri tuh mendukung-dukung aja ya untuk kakaknya maupun kerja ataupun pengen kuliah seperti itu ya kak ya. betul Oke, ya baik, bagus dong kalau begitu. Maksudnya
sebetulnya dari orang tua pun uh, tidak melarang lah, istilahnya harus kakaknya harus ini dan harus itu gitu. Nah sejauh ini pandangan kakak ini, misalkan nih ya kak, untuk nantinya jadi kuliah nih, kira-kira kan tadi kakaknya bilang udah riset nih, cari-cari di web gitu-gitu tuh, kakaknya condong di universitas mana kak? Kalau saya tertarik di UPI ya kan, katanya kan kuliah dia yang mahal banget. Saya juga saya tertarik dengan jurusan juga dan juga saya tadinya saya tertarik juga terus eh dan juga bagus terus eh untuk juga kelihatan bagus dan juga saya juga bisa di luar juga luar ini maupun di dalam ini itu kayaknya saya tidak tertarik tertarik di itu malah salah. Oke, berarti kakaknya memang sudah meriset ya untuk universitas-universitas yang ingin kakaknya masuk gitu ya kak ya. Oke, saya juga ini sih kak, memiliki banyak informasi yang mana juga tenang aja kak, di zaman sekarang itu juga banyak pemerintah sudah menyediakan berbagai beasiswa. Barangkali nantinya dari orang tuanya kakaknya nih kayak kurang mampu di segi ekonomi, nanti kakaknya bisa coba-coba cari beasiswa seperti itu kak. Ya seperti itu ya kak. Oke, berarti tadi yang sudah kakak pikirkan itu dari awal kakaknya bilang kalau kedepannya bakal tetap, misalkan aktif di organisasi juga tidak akan tertinggal lah, istilahnya tetap fokus di kelas juga seperti itu. Apakah kakaknya bisa berkomitmen kak mulai hari ini untuk kedepannya nih, agar kayak tadi kurang fokus ataupun tertinggal itu tidak menjadi kebiasaan seperti itu. Ketika mulai hari ini saya akan lebih uh, lebih bisa manage waktunya terutama buat kerja supaya saya tidak malas atau bisa ya biasanya bisa uh, uh, cari-cari sama jadi kalau saya bingung juga tinggal itu terus kalau kalau menurut saya juga saya akan memperbaiki terus kalau saya pulang tahun juga saya akan cepat-cepat cepat melanjutkan yang saya tertinggal kalau kita sudah mengikuti ekstra luar biasa itu yang sangat menguras energi kita juga harus menjaga stabilitas juga kesehatan juga sebenarnya selalu dekat apapun yang terjadi saya harus lebih karena ini saya yang sudah diambil oleh saya gitu kan organisasi sudah dijelaskan kan sudah dijelaskan saya harus mau nggak mau saya harus mau mengambil resiko saya harus kurang portfolio maka saya lebih tahu harus memanajemen apa terus saya juga bisa lebih sekali bisa langsung bisa lebih lega gitu. Oke, oke. Berarti mulai hari ini kakaknya oke, berarti bisa saya simpulkan untuk mulai hari ini dan kedepannya kakaknya bisa berkomitmen nih untuk bisa mungkin lebih memanage waktunya agar tetap pembelajaran di kelas juga
tidak tertinggal, tentunya dengan misalkan nantinya di OSIS suruh kumpul atau apa, mungkin sesekali kakak bisa menolak atau lebih memprioritaskan pembelajaran di kelas seperti itu ya kak, agar ya bagaimana ya, kayak tetap tujuan kita ke sekolah kan ya, tujuan kakaknya sekolah kan ya untuk belajar seperti itu ya. Dan tentunya organisasi hanya pendukung agar kakak bisa lebih mengembangkan potensi diri kakaknya seperti itu ya. Dan untuk masalah perkuliahan untuk ekonomi orang tua juga kakaknya tadi bilang bakal kayak cari-cari, bisa nantinya cari beasiswa ataupun ya semacamnya gitu ya kak ya. Oke kak, berarti kakaknya berdasarkan nih dari komitmen kakak, berarti kakaknya sudah punya pandangan nih ya kak untuk nantinya semoga saja bisa kuliah. Kalaupun nanti orang tua tidak menyanggupi terkait ekonomi, mungkin bisa dimulai kakaknya cari-cari beasiswa seperti itu ya kak ya. Baik kak, Gue matur ngene dek. Iya, iya kak, ngono. Iya kak, terus apa? Kok matur ngene? Iya kak. Makasih ya kak, saya sudah punya pandangan baru nih. Ternyata emang zaman sekarang juga banyak beasiswa ya. Jadi nanti mungkin saya juga mau cari-cari beasiswa biar mungkin kedepannya diusahakan bisa kuliah. Dan satu, dua, tiga. harus dipikirkan Hah? atau Kok madep ngana bae, ngadep ngana ora katon ki gambare. Cepet. terima kasih. Saya juga lagi dengan kultur berbicara, terus juga saya sudah cari-cari dan dengan kita tahu kan jadi saya yang tahu, kita kan yang tahu kan. Terus saya juga setelah konseling dengan kakak lebih percaya diri dan percaya diri kita terkait dengan ke depan betul. Oke, berarti kakaknya sudah tercerahkan nih bahwasanya kalaupun nantinya ekonomi orang tua tidak memadai juga, setidaknya kakak bakal tetap cari-cari solusi seperti cari-cari beasiswa seperti itu ya kak ya. Oke, saya ikut senang karena kakaknya akhirnya punya pandangan baru nih setelah mengikuti konseling dengan saya di sini. Oke, mungkin eh, ini sih kak, perlu diingat juga semuanya tuh nggak ada yang sempurna, tapi ketika kakaknya bisa mengambil mengambil keputusan atau tanggung jawab di hari ini tuh dan menjadi sebuah pilihan untuk diri kakaknya itu udah bagus. Nah mungkin nanti kedepannya apapun yang akan kakak ambil itu yang terbaik, dan at least kakaknya juga sudah berusaha gitu seperti itu ya kak ya. Ya, Kak, betul sekali. Saya setelah sekali bersama Kakak, saya benar ya Kak melihat yang cocok dengan saya dengan yang saya tinggal jalan saya akhirnya lebih terarah dan sangat lagi untuk menambah penguatan untuk ya kemudian kita kuliah Kak. Ya kan jadi lebih punya tujuan gitu ya Kak terkait nanti mau jadi di bidang kita saya jadi punya pandangan gitu Kak. Oke, good. Baik, berarti kakaknya sekarang sudah banyak nih sudut pandang yang nanti bakal kedepannya
bisa lebih baik lagi dan juga akan lebih giat untuk bisa mencapai apa yang kakak inginkan seperti itu ya kak. Mungkin karena waktunya kurang lebih tinggal 1 menit lagi nih, bagaimana kak? Apakah kakaknya masih ingin bercerita atau bagaimana? Sepertinya ketika saya dapat bahwa dari lebih mendapat kecerahan dari apabila saya juga bercerita tentang kita terkait masalah di keluarga saya. Kita juga orangnya masih membuat saya sendiri, saya juga melimpahkan beberapa Brahma dari atau kurang lebihnya saya terima kasih juga sepertinya pertemuan kita saya juga sudah memiliki tujuan dan pada tujuan. Oke, sama-sama ya kak. Semoga nantinya kakak bisa mengambil keputusan yang tepat. Eh, Sebelumnya gimana nih kak, untuk perasaan kakak sendiri setelah mengikuti konseling ini, atau lebih lega atau bagaimana nih? Untuk saatnya setelah ini katakanlah saya lebih apa namanya lebih terpenuhi dia ya saya itu terkait yang sekarang jadi tujuan yang kedua. Yang kedua saya juga jalan-jalan ada yang itu saya terkasih mereka saya juga sangat handal juga baik maupun aksi saya tidak nggak ragu mau pilih dan tentang apa sesuatu apa saya apa Oke, berjelas juga dengan oke, mengambil arah tujuan. oke, baik. Terima kasih juga untuk kakaknya. Semoga nanti apapun keputusan kakak, kedepannya jauh lebih baik. Dan untuk mungkin barangkali nantinya kakak ingin ada sesi lanjutan, nanti bisa menghubungi saya seperti itu ya kak ya. Apakah ada yang diperlukan kak, atau perlu ada Baik, saya sesi lanjutan? sepertinya saya sudah bisa berjelas juga yang kakak berikan kepada saya sudah tidak ragu ya kak dan Mm-mm. sudah saya ceritakan. Sepertinya apa yang pengen kita Oke, oke. terima kasih juga. Oke kak, sama-sama. Berarti untuk sesi konseling ini kita cukupkan terlebih dahulu ya kak. Eh, Baik kak. oke, mungkin mohon maaf jika saya masih banyak perkataan yang kurang berkenan di kakaknya. Mungkin saya tutup dulu. Terima kasih karena kakaknya sudah mau menghubungi web kami, teman curhat, yang kapanpun kakak butuhkan kami siap membantu. Terima kasih ya kak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.